atas ke bawah. Itu sudah hukum. Jadi ada kesamaan. Hukum, rumus itu sesuatu yang sama-sama ditetapkan atau sama-sama ya kita katakan sesuatu yang sama-sama mirip terjadi. Ada peraturan, itu kan ada nama lain dari sesuatu yang ditetapkan tuh. Hukum, peraturan, apalagi ya, Dan? Ketentuan, apalagi kira-kira? Hmm? Ya, apalagi lah kira-kira? Itu banyak sekali. Yang sejenis dengan itu sangat banyak. Ya. Jadi kita ya harus ngerti dulu ini dasarnya seperti apa. Adalah sesuatu yang dia itu sengaja ditetapkan, ya. Dan tujuan dari hukum itu mesti ada tujuannya, kan? Itu jadi kalau kita misalnya dalam ayat Al-Qur'an nih, mesti antum tahu kan dalilnya tentang puasa. Siapa yang ingat dalilnya tentang puasa? Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum hidup gak sih sebenarnya? Kok hidup tuh kok bangun tidur lihatnya HP, ngegame, kalau nggak ada kuliah kembalinya adalah ngegame. Nah, ini adalah contoh bahwa suatu itu ya, jadi ada seperti itu. Karena tuh melihat juga. Ya, tapi kita tidak bisa bilang orang itu, kita tidak bisa menghukumi orang itu, wah ini kok jangan-jangan nanti nggak sukses ya. Tapi kita nggak tahu, kan? Karena bisa jadi dia nanti pada titik tertentu akan tersadar, itu kan. Dan dia bisa jadi akan mengejar ketertinggalannya, itu bisa terjadi. Apa sih itu tadi? Oh, dah. Nah, jadi gitu ya, ada hukum, ada apalagi kita bicara sumber hukum, seperti bab yang kita baca tadi ya. Apa kira-kira sumber hukum itu? Antum baca itu jangan semuanya. Apa kira-kira? Ya, pengertian hukum Islam. Kan hukum Islam itu apa? Coba. Sederhana atau istilah hukum Islam dipahami sebagai hukum yang berasal dari agama Islam atau syariat dalam arti luas, Ya, yaitu segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik dengan akidah, ibadah, akhlak maupun amalan. ya, betul. Itu dulu aja. Jadi kalau dalam Islam yang namanya hukum itu paling gampang adalah merujuk ke syariat. Terus syariat artinya apa, Cipta? Ayo gerakkan pikiran antum biar gak ngantuk. Gerakan pikirannya. Dari kata syara'a, apa itu syara'a? Sesuatu yang disyariatkan. Syara'a secara bahasa ada yang tahu nggak artinya? Ini boleh lo baca kalau punya buku masa boleh bisa dibaca, dibuka. Itu kembali ke bab 1. Bab 1, bab awal pengertian syariat. Boleh loh. Syara'a, antum kan pernah hafal mutolaah ya? Karena Muhammadun iman biratihi wasa'atu nasru walailu kulluhu. Nah, terus 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 fisari, nah, ya kan? Laisa fiha illa sautil fafiri fisari. Apa artinya asyari di situ? Oh, jalan. Berarti syariat ini masih satu apa ya? Satu akar kata dengan kata syara'a, yaitu apa? Jalan. Jadi syariat itu juga sebagai apa? Jalan. Jalan hidup. Kan? Karena itulah yang namanya Islam itu punya syariat yang sangat lengkap. Nanti bangun tidur, ada aturannya nggak? Ada aturan. Jadi ya, tapi aturan itu nggak terus kalau kita nggak jalankan kita langsung dihukum tiba-tiba nggak ada. Ya. Ya Allah itu menghukum kita. Misalnya kita bangun telat, bangun subuh telat, apa langsung dihukum ketika itu juga? Tidak ada. Justru itu ujiannya di situ. Kan? Kenapa? Karena di situ ada peluang untuk tobat, ada peluang untuk lanjut. Kayak gitu. Jadi kita harus melihat ya, kenapa kok hukum Allah itu, kenapa sih pelanggarnya nggak langsung dapat hukuman? Ya memang kayak gitu. Syariat dalam Islam itu seperti ini. Berbeda dengan syariat-syariat Nabi sebelumnya. Ya bukan beda sih. Ada syariat para Nabi sebelumnya yang masuk ke dalam Islam. Antum masih ingat nggak? Dulu ada pelajaran Al-Adyan kan? Ada 10 perintah itu apa? Haidar, ingat nggak?
10 perintah itu loh yang La Lataktul. Latazin? Latazin apa? Hah? Nah, ya latazni betul. Nah, latazni terus latakbud ilallah, terus oh latasjudi sonam, terus itu ada 10 perintah. Ya, kalau antum mau nyari filmnya itu ada filmnya, judulnya Ten Commandments. Ten Commandments itu film itu cerita ketika Nabi Musa dapat wahyu. Tapi nggak percaya, browsing aja. Filmnya kok difilmkan juga ya, emang difilmkan. Ini orang Barat tuh semuanya difilmkan, ya kan? Filmnya Nabi Muhammad apa ada, ya kan? The Messenger of God itu ada, kan? Ada filmnya ada. Ya, tapi sosoknya nggak diperlihatkan karena emang ini. Jadi menarik sekali kalau antum ini biar kita tuh melihat bagaimana setting sebuah film dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keagamaan. Ya, banyak lagi, apalagi film-film tentang kekristenan itu juga banyak sekali. Ya. Film Nabi Nuh juga ada. Apa lagi ya? Terus banyak lah intinya biar antum tuh oh jadi ternyata kita tuh hanya mempelajari sedikit dari ilmu. Sini. Ya, ya, ya. Ya, apa? Ya, jadi kita eh ini ya itulah intinya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu rata-rata pengingkarnya mendapatkan hukuman yang langsung. Kaum Nabi Nuh kena banjir. Bukan hanya banjir aja, itu tenggelam kan gitu. Kaum Nabi Lut kena hujan batu kan gitu kan. Padahal hari-hari ini juga LGBT juga ada, tapi kok nggak ada hujan batu kan gitu. Ya karena emang sulit juga hari-hari kayak gini ini. Ya namanya suatu kaum itu campur dengan yang lain. Jadi nggak ada satu kaum yang semuanya jelek itu nggak pernah ada di hari-hari sekarang ini. Di Amerika misalnya ada LGBT, tapi kan di sana juga ada orang orang Islam juga kan gitu. Yo nggak akan turun itu azab itu. Bukan nggak akan turun, tapi tipenya azab setelah Nabi Muhammad itu memang tidak turun. Memang auditnya nanti di akhir atau hukumannya nanti di akhir. Itu kayak gitu ciri-cirinya. Jadi biar kita ini, oh kenapa sih kok orang berbuat ini nggak ada hukumannya? Bukan soal nggak ada hukumannya. Hukumannya itu ada gitu loh. Ya kan? Hukumannya itu ada, tapi belum sekarang dikasih. Ada orang misalnya, dia mencuri, dia nggak kena hukuman. Ya, kita berbuat maksiat itu adalah suatu hukuman dari Allah. Kita bermaksiat, duduk aja, duduk. Kenapa ya kita jauh dari pahala dan lain sebagainya. Memang itu. Ya. Nah, ini bagian yang paling sulit adalah memahami apa itu hukum sebenarnya dan juga sumbernya dari mana. Pertanyaannya, sumber hukum dalam Islam itu apa saja? Ya, Quran satu aja. Apakah terus kita baca Quran kita langsung tahu hukum? Gimana caranya tuh? Jelaskan dengan hadis. Terus, apakah terus kita baca hadis langsung tahu hukum juga? Enggak bisa juga dengan kias. Ada hukum-hukum yang dia langsung qat'i atau sesuatu yang sudah jelas. Kan? Perintah sholat, sudah jelas perintahnya. Sekarang pertanyaannya adalah kaifiatus sholat. Ini sholat antum dapat tahu tentang sholat itu dari mana? Dari hadis. Ya, tapi tahu ada rusuhnya, ada apa namanya istiqbalul kiblatnya itu bagaimana? Itu dari mana? Nah, itu ada dalam usul. Ini kita masih ngulang-ngulang dikit sebelum kita pindah ke materi yang lebih berat. Kita ngulang ilmu dasarnya dulu. Jadi ilmu dasar ini penting sekali untuk antum memahami yang antum sudah belajar di KMI kan. Oke, makanya dalam syariat itu kan ada ketetapan Allah berupa apa? Ibadah, terus apa lagi? Muamalat dan juga akhlak. Ibadah tentang ibadah yang kita jalankan dalam rukun Islam. Syahadat. Syahadat itu bisa batal nggak? Itu kayak sholat. Nah, emang apa yang batalkan syahadat? Sirku ya benar. Dulu kan antum udah baca di kitab tauhid kan. Mubtilah. Zaki apa Zaki? Zaki.
Mubtilatu syahadat yang membatalkan syahadat itu apa kira-kira? Gifari mana? Katanya Gifari dah. Oh, lupa. Oh, iya, lupa. Padahal dia yang bilang na'am di grup ya. Ya, ya. Nah, jadi membatalkan syahadat itu apa? Ya itu tadi di antaranya asyirku, ya kan? Ada kesyirikan, membatalkan syahadat. Ya. Ada lagi sholat. Kalau sholat ada yang batalkan nggak? Apa yang batalkan sholat? Ya itu, ya kan? Syaratnya hilang. Salah satu syaratnya hilang. Apa syarat sahnya sholat? Wudu. Suci, ya kan? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apalagi syarat sahnya sholat. Tempatnya, ya kan? Terus apa lagi? Hadap kiblat. Bedanya syarat sama rukun apa tuh? Apa lagi? Jangan bully dulu. Kalau rukun harus dikerjakan. Ya rukun harus dikerjakan. Lah kalau syarat emang enggak? Pelengkap. Pelengkapnya. Jadi syarat itu pelengkap. Menurut ente gimana? Rafli, menurut ente gimana Rafli? Syarat sama rukun bedanya apa? Syarat sah sholat ngadep kiblat, suci dari hadas kecil dan hadas besar, ya kan? Ya kalau rukun sholat apa rukun sholat? Hah? Cara sholat. Rukuk sujud itu termasuk rukun sholat. Nah ya, pertanyaan saya, bedanya syarat sama rukun apa Rafli? Jadiin konten lah ini nih. Masa rukun sama syarat nggak ngerti bedanya? Coba kita cermati bersama. Rukun sholat itu apa aja? Niat, takbir, ya berdiri jelas, baca Fatihah, semuanya, ya kan? Semuanya itu ada dalam sholat atau di luar sholat? Dalam sholat. Kalau syarat, ada di luar sholat. Iya, di luar sholat, bukan sebelum sholat. Tapi kalau ente lagi sholat, ente terbuka ya batal. Ente lagi sholat, kambing lewat belakang ente terus gitu ya batal. Jadi nggak suci lagi tempatnya juga. Nah itu makanya saya bilang ke antum, rukun itu beda dengan syarat. Syarat itu bukan pelengkap, tapi sesuatu yang menjadikan suatu ibadah sah, ya kan? Makanya ada sah, ada batal. Sholatnya batal kalau syaratnya hilang. Tapi kalau rukun sholatnya kelewatan atau kelupaan terus gimana? Ya sujud sahwi, kan kayak gitu kan. Kalau misalnya orang haji, rukunnya kelewatan terus gimana? Bayar denda atau bayar dam. Orang puasa, emang rukun puasa apa? Emang rukun puasa apa? Yo niat, terus ditanya ya, nggak makan nggak minum. Tapi kan kalau orang nggak makan nggak minum karena lupa kan lanjut aja, ya enggak? Lah iya. Tapi ada syarat, Pak balik, berakal. Suci dari hadas. Emang puasa suci dari hadas? Ya nggak bisa, orang masa puasa nggak boleh ke hamam kan aneh juga. Ente puasa boleh ke hamam kan? Boleh kan? Iya kayak gitu. Iya. Makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan. Nggak boleh sengaja, nggak boleh. Kalau nggak sengaja ya lanjut. Nah, jadi kayak gitu. Jadi, oh ternyata syarat sama rukun tuh ada bedanya. Iya betul ada bedanya. Kalau rukun itu sesuatu yang terkait dengan ibadah itu, tapi ada di dalamnya. Kalau syarat ada di luar itu. Tapi dia bisa bikin batal. Kita balik lagi ke yang tadi itu namanya ibadah ya teman-teman ya. Kalau muamalat contohnya apa muamalat? Majrin. Muamalat contohnya apa? Majrin. Muamalat contohnya apa sih muamalat? Lah ya bang muamalat tuh ngapain kerjanya?
Oh, berinfak. Itu. Bank muamalah itu buat apa? Ada nabung. Lah ya berarti ada sesuatu yang terkait dengan transaksi, hubungan antara orang lain, ya kan? Itu muamalah jual beli, apalagi itu jual, ya kan? Banyak sekali muamalah itu sesuatu yang terkait dengan kehidupan, apa itu kepemimpinan, juga terus muamalah, ya kan? Kayak gini ini namanya kepemimpinan. Gitu. Ini juga muamalat. Kita sedang bermuamalat apa? Belajar, itu termasuk muamalat, ya kan? Kok muamalat? Ya iya, kan ente ke sini mau ngapain? Lah ente tuh ke sini mau ngapain? Kan mau belajar, kan? Secara muamalat saya ditetapkan untuk mengajar. Nah, berarti namanya kita sedang muamalat. Karena itu saya benar-benar akan mengejar sampai apa? Sampai saya bisa menyampaikan semuanya, terus juga menyampaikan apa yang saya tahu dan menyampaikan apa yang benar, apa yang salah. Itu muamalat. Jadi saya sudah sesuai akad. Apa akad saya? Mengajar. Bukan hanya mengajar, membimbing akademik dan non akademik juga, ya kan? Jadi ini namanya tanggung jawab. Di sini ada musyrif asramanya enggak? Ada. Ustaz siapa musyrif asrama? Hah? Ustaz siapa? Hah? Oh ya. Loh, Loh, terus direktur asramanya siapa? Direkturnya Ustaz Bakri. Ya. Lah ya itu namanya muamalat kita dengan Ustaz Mukti gimana? Nah, itu muamalatnya apa? Kita sebagai anggota asrama kayak gitu. Ya. Rafli, nanti jalan-jalan bentar ke tempatnya apa? Fatan. Tolong jalan-jalan bentar sama Yuza. Kalau ngantuk jalan-jalan bentar nggak apa-apa. Tolong ya ke lantai 3 tempatnya Fatan. Diajak ke sini. Ya. Yuza, Hah? Apa? Apa temenin aja. Dah. Temenin nggak apa? Temenin Rafli. Temenin Rafli. Nah, memang saya nyuruh karena ente tidur kan? Enggak kan? Jadi nggak apa-apa. Namanya juga orang tidur. Saya sebenarnya juga nggak pengen bangunin orang tidur. Nggak ada masalah dengan itu. Orang juga ngantuk jalan-jalan, ya kan? Nah, jadi apa namanya? Nah, jadi kayak gitu ya muamalat ya. Maka saya pengen dalam membina antum itu tidak pakai cara-cara seperti kita masih di KMI dulu, ada hukuman dan lain sebagainya. Ini kita mau hindari. Supaya apa? Supaya antum bisa mulai berpikir, oh saya itu jangan melakukan sesuatu karena takut dihukum. Kayak gitu. Kalau kita melakukan sesuatu karena takut dihukum, itu kayak kita tuh jadi nggak punya pikiran lain. Padahal ya, sebenarnya seandainya, misalnya gini ya, kan peraturannya kita sholat subuh, ya kan? Bangunnya ketika subuh, sholatnya ketika subuh. Andai kata kita bangunnya lebih cepat dari itu, kan lebih bagus. Santai aja kan? Jadi kita nggak usah mikir peraturannya apa, kita pikirkan supaya lebih baik dari peraturan itu. Misalnya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ryan misalnya fotografi itu misalnya ya, dalam materi fotografi itu ada tugas apa kira-kira? Nah, andai kata ente belajar, ente belajar fotografinya, ente lihat YouTube, ente lihat konten, ente langsung kursus dan lain sebagainya, itu mesti akan ente auto lulus di materi itu, karena ente ilmunya sudah banyak. Jadi gitu ya, kita mengejar sesuatu itu bukan mengejar sesuatu yang biasa aja, tapi kejar sesuatu yang lebih banyak. Ibarat kayak antum itu dagang, ada ketemu nggak? Ada, udah disampaikan ya? Ya nggak apa-apa di sini. Tapi beliau ikut kuliah nggak dari kemarin-kemarin? Udah ikut. Zoom meeting. Ya kalau belum ya saya juga perlu ngobrol lagi ke sana. Jadi ya yang gitu kita tuh ngajak terus nggak apa-apa. Ini namanya kita belajar ngajak. Ambil minum juga boleh loh ya ini. Ini saya tuh biasa aja dengan teman tidur dan apa itu tidak saya bikin hukuman dan kita tidak pengen buat sesuatu dengan hukuman ya di sini ini ya. Itu tadi yang saya inginkan.
Kita pengen sesuatu itu, antum itu tahu hukum tapi tidak perlu dihukum. Nah, gitu loh. Tahu, ngerti, menjalankan, tapi nggak perlu dihukum. Kalau toh lupa menjalankan, ya mungkin 1 kali, 2 kali lupa. Kalau lupa berkali-kali, ya ngobrol, kita ingatkan, dan lain sebagainya. Kita tuh biar apa? Biar siap hidup di masyarakat. Yang namanya hidup di masyarakat, memang tidak ada hukuman. Ya kan? Di masyarakat ada nggak yang mabuk? Ada yang mabuk. Dihukum nggak? Hanya dihukum kalau dia merusak properti orang lain. Secara muamalah bisa dihukum. Kalau dia merusak properti orang lain. Tapi hukumnya mabuk itu kan jelas nggak boleh. Ya nggak? Tapi di zaman Nabi itu ada yang mabuk nggak kira-kira? Ada yang mabuk. Gitu kan. Ada yang mabuk, ada yang mabuk. Ya. Bahkan turunnya surat apa mengharamkan khamr dan lain sebagainya itu karena memang ada yang mabuk ketika sholat tuh masih mabuk. Yang imam liya wal kafirun balik lagi ya Allah balik lagi. Ya kayak orang ngantuk itu loh. Akhirnya apa? La taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan sholat kalau mabuk. Gitu. Lama-lama lama-lama apa? Lama-lama jangan dekati khamr. Karena apa? Rijsun min amali syaiton. Itu. Ya, jadi itulah namanya kita itu kayaknya bikin kajian pagi kayak gini bagus ya. Kecuali kalau mau nyuci nggak apa-apa, nyuci. Kalau mau ini nggak. Yang penting itu biar antum itu bangun pagi gitu loh. Ya, saya juga mohon maaf ini pengen juga ngadain kegiatan tiap pagi. Cuman ya kadang-kadang pagi ada Zoom, pagi ada apa sama orang dan lain sebagainya. Yo banyak. Hari ini aja agak kosong. Ya, kadang istri saya yang berkegiatan, jadi saya juga menjaga anak-anak. Ya emang itulah. Saya juga bikin kegiatan juga dengan orang lain pagi-pagi biar saya bangun. Kadang kita perlu bikin sesuatu biar kita itu terpaksa bekerja itu nggak apa-apa. Saya mau nanya ke antum. Antum sholat subuh dipaksa orang, itu dapat pahala nggak? Kan terpaksa. Hah? Demi kebaikan. Kalau antum mengerjakan ibadah dengan terpaksa, itu dapat pahala nggak sih? Kata siapa nggak dapat pahala? Emangnya syarat ibadah itu harus ikhlas? Nggak ada. Rukun ibadah harus ikhlas. Ada apa nggak? Nggak ada itu. Makanya di kantor antum dibangunin, disuruh bangun, bahkan diguyur. Kenapa? Ya biar sholatnya dapat pahala walaupun antum dipaksa. Nggak ada masalah dengan dipaksa itu. Tapi saya pengen hari-hari ini kita mulai berpikir. Nah, itu dia. Dan biarlah kita mulai berpikir. Kayak gitu. Senjata kita yang paling kuat adalah pikiran kita. Dengan pikiran kita bisa mengenal apa, mengenal ngerti, dan lain sebagainya. Itu yang saya bilang ke antum. Makanya saya juga kadang-kadang maksa diri saya supaya apa? Supaya tidak ketiduran. Pagi bikin acara sama orang. Pagi-pagi janjian sama orang. Biar apa? Biar nggak tidur. Biar bangun sama. Siang-siang juga gitu. Saya sengaja siang-siang bikin rapat sama orang. Janjian apa sama orang. Biar nggak ngantuk. Sama juga. Malam-malam kadang-kadang juga gitu. Tapi kalau kita ngobrol sama orang lain kan malah jadi nggak ngantuk. Ya aslinya ngantuk banget. Tapi itulah namanya hidup. Ya kan? Antum ya nanti ketika sudah pulang, paksa diri antum untuk berkembang. Apa? Latihan dagang, latihan motret, bikin janji dengan orang banyak. Nanti lama-lama antum berkembang dengan cara itu tadi. Itu nggak apa-apa. Walaupun ya agak terpaksa. Walaupun ya kita nggak punya waktu luang untuk enak-enakan. Tapi kalau antum kebanyakan waktu luang untuk enak-enakan, itu nanti nggak berkembang jadinya. Gitu loh. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi apalagi teman-teman yang mau setahun ya, tolong paksa diri antum dengan cara janjian dengan orang lain dan lain sebagainya supaya antum jadi ikut baik. Berbuat baik dengan terpaksa itu hukumnya boleh apa enggak? Boleh. Dapat pahala apa enggak? Dapat. Kalau ada orang yang bilang berbuat baik harus ikhlas, kamu baik ikhlas nggak dapat pahala, kasih tahu saya orangnya saya datengin. Kenapa? Berarti nggak salah paham. Rukun hati itu soal lain, ikhlas itu soal lain. Ya. Iya soal lain. Karena apa? Karena ya memang kita tidak selalu bisa ikhlas. Nah, adanya mengikhlaskan. Kan gitu kan? Masuk di awal udah niat ikhlas,
Nanti ikhlas ente pagi-pagi anak bangunin, belum tentu juga pasti ngantuk. Sinar mana Sinar? Kok tadi udah bangun kayaknya? Mesti nyari Hamam ya? Nah, ya. Ini mana nih Mikael nih, kok udah hilang? Nggak pulang? Kemarin tuh izin pulang sama saya karena ada anggota keluarganya, kok Pak D-nya ya yang meninggal. Saya nggak tahu. Tapi udah pulang. Ya. Lah ini siapa namanya? Kok nggak ada? Givari, Givari. Halo. Halo. Ya, ya. Dava. Kalau Lazisma pagi ini ya keliling donasi atau gimana gitu? Ya kan ada kali aja ada sedekah subuh kan kita kan nggak tahu ya nggak. Jadi gitu lah ya saya nggak. Jadi nanti saya nggak pengen membuat hukuman untuk menegakkan hukum. Halo. Saya tidak ingin membuat hukuman untuk menegakkan hukum. Antum pikirkan dan tegakkan sendiri untuk kedewasaan antum. Kayak gitu. Buat sesekali antum berkaca, umurnya berapa? Rafli umurnya berapa, Rafli? Rafli umurnya berapa? Umurnya berapa? Umur berapa? Bener ini tanyain. Hah? 20. Fajrin umurnya berapa, Fajrin? 18. 19. Fatan umurnya berapa, Fatan? 19. Mau 19. Atau mau 20? Mau 19. Bulan apa? Bulan apa? November ini. Tanggal berapa? Hah? 19. Ya, boleh dirayakan ini kayaknya. Sekalian dirayakan orangnya udah balik lagi kita ikut kuliah gitu, nggak apa-apa. Dengar. Saya tidak ingin menegakkan hukum dengan hukuman. Halo. Ya, jadi bangun kedewasaan sendiri. Ya, untuk apa? Untuk masa depan antum, biar mendewasakan diri sendiri itu lama loh. Bisa 4 tahun, 5 tahun. Ya kan? Bisa segitu. Kenapa? Melatih konsisten, melatih sabar. Ada banyak kegiatan dan lain sebagainya, antum tetap harus bisa sabar. Itu sulit melatihnya. Kan? Nah, itu ya teman-teman sekalian ya. Maka saya sebenarnya perlu kalau ada yang live di sini malah bagus banget. Nanti kalau ada orang nyari saya lagi live, sorry gitu. Apa? Ya. Kalau nanti pada tingkat tertentu, antum perlu membuat kegiatan itu double-double, itu perlu sekali. Saya pun juga lagi ngerekam juga ini nanti saya masukkan konten kayak gitu. Ya kenapa ya emang kayak gitu loh. Ya, itulah perlunya antum itu kadang ya agak setengah maksa juga biar bisa baik itu. Enggak apa-apa. Ya kan? Terpaksa baik tapi terpaksa kan lebih bagus. Ya kan? Ya, daripada nanti nggak baik terus tanpa dipaksa ya gimana kok, Mah? Ya, orang berbuat kayak gitu gimana lagi? Nah, itulah ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke hukum. Kita balik ke ada ibadah, ada muamalat. Muamalat ya, banyak sekali muamalat kan, jual beli. Pak, akad-akad jual beli itu sangat banyak sekali. Ya, syaratnya jual beli apa kira-kira? TV. Ada barang. Ada beli. Asil A, al-ba'i, al-mustari, asil A. Al-aqdu, akad. Nah, dalam muamalat itu ada akad-akad yang banyak sekali. Nah, iya, bukan cuma akad nikah aja, akad nikah yang dipikirin. Ini akad itu banyak sekali, jual beli, janji itu juga termasuk akad. Janji juga akad, kan? Ya kita janjian, kan kemarin kita janjian kuliah pagi ini, ya saya memenuhi janji. Nah, coba antum latihan, bikin janji sama orang penuhi dengan cepat. Bisa nggak kira-kira? Kan tadi kita mulai 4:30 kan? Nah, kita mulai sesuai akad, kan gitu. Nah, ya coba kita bikin janji. Latihan itu cara latihan yang paling bagus, bikin janji dengan orang, tepati. Coba, ya kan? Antum misalnya pernah nggak janjian sama orang, orangnya telat, pernah kan? Nah, terus sikap antum gimana? Biasa. Ya biasa aja sih, ya boleh. Ya saya juga biasa aja sebenarnya sih. Cuman gini ya, yang paling penting adalah antumnya yang nggak telat. Kayak gitu. Jangan bikin orang lain nunggu dan lain sebagainya. Atau jangan dikira orang lain akan telat. Biarin aja orang lain telat tuh urusan orang lain sendiri. Yang penting kita sudah sesuai janji. Saya pun juga demikian. Ya. Nah, ini kayak gitu. Saya pengen bikin budaya kuliah pagi-pagi kayak gini nih loh biar pada bangun. Nggak usah lama-lama, setengah jam juga nggak apa-apa, kan? Soal nanti antum ngantuk, bikin olahraga. Kan nanti kan kalau gerak kan nggak ngantuk. Masa orang lari sambil ngantuk? Nggak mungkin banget kan?
Lah iya, Suka kan? ketawa-tawain juga. Lah iya, dibikin tahu kayak pusat atau apa kayak DKK dulu ada yang DKK nggak sih? Royan. Ini DKK. Royan. Samsi. Ini nggak ada yang kasap-kasap dulu ya, nggak ada ya. Royan. Pasus-pasus dulu nggak ada ya. Royan. Hah? Tabi. Betul. Lenus. So, dikata. Tabi. Nurfatan dulu apa? Firqahnya? Bola. Bola. Rafli dulu apa? Subah apa Firqah? Dulu Subah atau Firqah? Apa? Nggak ikut. Nggak ikut sama sekali. Zaki apa dulu? Basket. Fajrin apa dulu Fajrin? Hah? Subah apa? Dekor. Dekor. Wah ini nih. Sekarang masih dekor nggak sekarang? Kok nggak dekor lagi? Kalau butuh bahan buat dekor, ayo kita bikin kreasi dekor dikontenin. Nah itu menurut saya. Loh sayang sekali karena sudah pernah tapi berhenti, itu sayang sekali. Coba antum kita inventarisir bakat-bakat apa yang bisa dikontenin kayak gitu tuh bisa dikontenin. Kok baru tahu sekarang ya? Salah juga ya saya itu ya. Raki dulu apa lagi? Orang di sepeda. Turun apa gitu? Hah? Stradanya apa? Stradanya apa? Ngapain? Bilangin barang. Elektro gitu. Elektro apa gitu? Diesel. Ya. Ini berarti emang kita akomodir. Tolong teman-teman yang punya bakat terus pengen ini kan bakatnya kita ini kan gitu loh. Ya. Jadi supaya apa? Supaya antum tuh tetap hidup dan berkembang. Itu yang penting sekali. Kalau antum jadi tidak berkembang lah ini masalah besar. Ya, jadi itu namanya muamalat. Ini juga termasuk muamalat. Ya. Dari antum punya skill-skill itu nanti bisa apa? Bisa punya penghidupan. Di luar kan ada banyak pekerjaan. Kenapa kok di luar orang kok sulit nyari kerja? Karena dia nyari. Ya kan, saran saya jangan dicari kerjaan itu. Datengin aja tempatnya, butuh apa enggak. Tawarin gitu ente. Sekarang pertanyaannya ente punya skill apa enggak? Gitu. Ya kan? Saya itu beberapa kali bekerja di luar dan lain sebagainya. Itu tidak melamar, dicari orang. Dulu waktu saya belum ke sini itu masih diajak orang untuk ikut bangun pondok atau apa, ikut bangun ini. Ya karena basic saya dulu pernah di ADM, terus juga di apa namanya, ngurus pembangunan dan lain sebagainya. Ya karena itu orang akhirnya ingat. Dari mana kok orang ingat kita? Karena berkegiatan, bantu orang kayak gitu. Jadi gitu loh. Jadi ente bantu orang itu sama aja ente mengendorse diri ente bahwasanya ente mampu bantu orang. Paham nggak sih? Halo. Ente bantu orang itu namanya ente sedang mengendorse diri ente bahwa ente mampu. Nah, ini bantu orang. Itu apa? Itu ente ngendorse. Gitu loh. Jangan dikira bantu orang itu nggak ngendorse, itu ngendorse diri ente. Ente sering-sering lah ngendorse. Ente ikut kepanitiaan tuh ente ngendorse diri ente sendiri. Sekarang ini banyak orang personal branding dan lain sebagainya investasi. Ya kalau kita udah punya teman banyak, mereka mesti akan nyari kita. Orang kalau di luar butuh tulisan atau nulis, tiba-tiba ngontak saya dan lain sebagainya berkali-kali. Jadi dari situ tuh ada tambahan kecil, lama-lama jadi bukit, itu lama-lama jadi rumah, lama-lama jadi mobil, kayak gitu, kecil aja. Kita nggak butuh langsung gede, kecil aja nggak apa-apa. Terus banyak kumpulin, ya kan? Nah itu antum mungkin melupakan itu. Ya. Saya seumuran antum kayak gini ini udah mulai nabung juga lumayan banyak. Dari mana? Dari skill-skill itu tadi. Kecil aja skillnya. Tapi kenapa kok bisa dikenal orang? Karena bantu. Nah itu. Maka kalau diajak orang, ya gitu aja. Soal nanti agak ini dikit-dikit, nanti saya nata dulu jadwalnya ya. Karena kayak gitu. Saat ini bisa nggak? Bisa. Saya tata dulu jadwalnya. Kapan ini? Bisa mundur nggak? Bisa maju nggak? Nah itu namanya kita latihan komunikasi. Kayak gitu. Jangan ente hidup tuh dengan saya akan hidup dengan kemampuan saya sendiri. Saya akan nggak bisa kita hidup sendiri. Nggak ada manusia itu hidupnya ya sama manusia. Gitu loh.
Jadi jangan berpikir ente, jangan berpikir ente itu ente hidup sendiri, nanti lama-lama sukses. Nggak ada. Ente sukses dengan orang lain, gitu loh. Nanti kalau ente di luar, ente mau setahun kan? Nah, ente nanti di luar, ente di kampus itu langsung ikut apa, bantuin dosennya apa, dan lain sebagainya. Itu namanya ente mengendorse diri ente. Gitu loh. Semuanya yang satu tahun juga gitu. Ya, harus kayak gitu. Nanti ketika masuk kuliah atau apa, langsung ente endorse diri ente dengan apa? Tawarkan bantuan, kenali, ya kan? Oh, Bapak namanya siapa? Izinin saya nomornya Pak ya. Kenalin, ya kan? Lah ya kayak gitu caranya. Masuk antum mau diem aja, nunggu dikenal orang, nunggu sesuatu yang namanya nunggu itu tidak akan menghasilkan sesuatu kecuali yang ditunggu. Tapi kalau antum nyari itu bisa dapat banyak, ya kan? Antum bisa nggak nongkrong di tepi pantai, terus tiba-tiba ada ikan? Ya bisa aja, cuman lama sekali waktunya. Ada ikan tahu-tahu nyasar ke tepi pantai, bisa aja, cuman buat time kan gitu kan. Tapi kalau antum nyari, antum ke laut, karuan dapat, gitu loh. Jadi rumus kehidupan itu kadang-kadang juga aneh, gitu loh. Tapi kan kadang nyari nggak dapat juga ya biasa, ya nggak? Biasa kan orang nyari nggak dapat kan? Biasa. Tapi kalau nyari dapat, itu juga biasa. Nyari dapat banyak, beruntung. Ya memang sih, nggak nyari terus dapat, ya beruntung. Tapi keberuntungan itu cuma 1% banget, nggak banyak. Atau keberuntungan itu bisa jadi terjadi kalau memang nanti udah baik. Dalam Islam itu kenapa kok ada muamalat, ada ibadah? Itu supaya apa? Membentuk kebaikan orang dan membentuk kepercayaan orang. Oh, percaya nih tiap subuh nih ke masjid ini siapa namanya nih? Oh, Zaki tiap subuh ke masjid nih. Orang akhirnya Zaki jadi takmir, bagus. Lo kan itu kan kalau ente jadi takmir masjid kan lapangan basketnya dekat, ya enggak? Nah, itu mikir kayak gitulah. Tuh yuk takmir aja. Ini orang-orang basket pada rajin sholat dan lain sebagainya. Lomba menang terus. Kenapa? Oh, kami lapangannya dekat masjid kalau kami. Lah ya kan kita nggak tahu ya nggak. Dari ibadah itu kita ibarat kita nyari ikan. Gitu loh. Jadi teman-teman saya mau ngasih tahu ke antum jangan diem aja, bergerak. Cari, kan? Nggak apa-apa cari, nggak dapat ya nggak apa-apa. Jangan berpikir apa? Saya kerja dikit nanti dapat banyak. Nggak ada. Orang kerja dikit tidak akan dapat banyak. Kalaupun orang ada kerja dikit bisa dapat banyak, wa imang ibul, wa imang ngerjain orang. Pasti itu yang terjadi. Kalau nggak ngerjain orang, yang ngibul, masuk kerja dikit dapat banyak. Rumusnya kerja dalam kehidupan itu ya kerja banyak. Meskipun dapatnya dikit, ya tetap kerja banyak. Nanti lama-lama dapat banyak juga. Lama-lama akan terjadi. Nah, jadi gitu ya. Makanya faida farokta fansor. Ya terus. Kalau antum belum ada kegiatan, bilang ke anak, ayo kita bikin kegiatan apa? Apalagi nanti tahun depan, kampusnya banyak. Nanti mau kampus mana nanti? Ya kalau nggak bisa mikir, tanda tangan 4 tahun aja lah kalau nggak jelas. UMS, Solo. Bagus. Dia aslinya dari mana sih? Pati kan? Solo bagus. Nah, itu bagus UMS Solo, prodinya ada banyak sekali, ada 70-an prodi di sana. 78 atau berapa ya? Ya, prodi komunikasi ada juga. Ya, banyak juga alumni di sana banyak juga. Saya juga kenalan di sana juga banyak. Nanti kalau main di sana bisa ketemu mungkin. Kayak gitu. Ya. Jadi ini harus jelas. Teman-teman yang mau satu teman harus jelas. Nggak tahu ya, saya mau kemana. Oh, awas ini kayak gini. Fajrin mau kemana Fajrin? Hah? Apa? Timur Tengah. Timur Tengah mana itu? Tengah laut. Hah? Apa? Timur Leste. Itu udah ini sama si Zaka. Itu udah kasih tahu belum? Hah? Udah mulai daftar belum? Nunggu apa? Ngumpulin berkas-berkas. Banyak alumni juga di sana. Ya, nanti saya kasih nomor antum kontak sana. Iya.
Kan biar apa? Jalin silaturahim. Jadi ketemu siapa gitu, saya dulu kamu Sataki, tahu, salah tahu. Yakin bin yakin. Serius ya, serius. Ya kan? Ya walaupun saya ini kayak gini biasa aja, nggak punya apa-apa ya, biasa aja. Kalau teman banyak insya Allah mudah. Begitu ya. Jadi jangan malu berteman, nggak apa-apa. Nah, kalau emang mau berjanji kok belum bisa ya bilang nggak bisa dan lain sebagainya. Itu namanya kita komunikasi. Ya, terus komunikasikan. Ya. Jadi itu namanya muamalat. Komunikasi itu juga bagian dari syariat juga kalau menurut saya. Kenapa dia muamalat? Jangan sampai kita lupa janji, jangan sampai itu muamalat masalahnya. Ya kan? Dan muamalat itu biasanya nanti akan menghasilkan kepercayaan. Kalau muamalatnya bagus, orang juga akan percaya. Makin antum dipercaya orang, antum akan makin dicari orang. Kan kayak gitu. Beberapa kali itu saya ikut sesuatu tuh nggak pakai syarat. Kenapa? Hanya berdasarkan kepercayaan saja. Oh iya, loh, bisa lagi yo, kelas fakot gimana nih saya ngurusin apa? Kelas ini gimana sih? Beberapa kali kayak gitu. Tapi ya kita juga tetap memenuhi karena ini memang ini janji. Kayak gitu kita berusaha memenuhi tapi apa? Tapi kalau orang lain memberikan rukhsah ya udah, kita tetap berusaha memenuhi gitu loh. Ya. Walaupun ada rukhsah ya tetap kita penuhi syarat dan rukunnya. Ya, jadi kayak gitu ya, jangan sampai gara-gara apa cuma nyari taksis, janganlah. Ada aja. Itu kasih ke Raffi, Raffi ada kucing, Raffi pegangin kucingnya biar nggak ngantuk. Ya, nah itu ada muamalah, ada lagi apa? Akhlak. Ya, akhlak ini juga termasuk syariat juga. Ya, akhlak kita ketika bertemu orang lain itu gimana? Ya, paling nggak senyum lah, jangan kayak kayak patung batu yang ada di emoji itu. Jangan kayak gitulah. Ya kan? Ya nggak apa-apa, liatin aja orangnya nggak apa, liatin dulu nggak apa-apa, ini lama-lama senyum nggak apa-apa, nggak apa-apa itu etika, liatin aja orang itu sebenarnya juga nggak enak mau nyapa antum, tapi kan kalau antum liatin terus senyum, ya walaupun yang pertama layu bala, dua layu bala, 3, 4, 5 kali nanti mereka mulai salah tingkah terus mulai, itu namanya juga kita punya kemampuan, nggak ada masalah dengan itu. Saya kalau lihat mahasiswa itu suka saya liatin. Jadi kadang-kadang ada yang salting, ada yang apa, yo. Kenapa ya? Saya mau ngelatih. Biar antum itu juga terlatih seperti itu. Karena nanti di luar antum harus bisa ramah dengan orang lain. Soal kadang-kadang kita hidup sendiri atau apa nggak ada masalah dengan itu. Tapi kita berusaha ramah. Niat kita sudah dari awal kayak gitu. Ya kan niat yang baik ya enggak? Walikul imri'in itu niat juga dari sekarang. Mbok ya antum tuh dari sekarang itu niat kaya. Masuk kaya nggak pakai niat? Ya niat. Ya kan? Ya, dia harus niat kaya dari sekarang. Ya kalau orang kaya itu niatnya kaya berarti dia juga harus hemat, tahu berhitung. Ya, itu orang kaya kan perhitungan. Ya kita tahu sih kadang-kadang orang kaya nggak perhitungan, tapi mereka berhitung. Jangan dikira mereka nggak berhitung. Itu mereka berhitung. Apa yang orang kaya hitung? Nama baik. Ya kan? Nama baik itu sesuatu yang mahal. Itu sama hal itu nama baik. Begitu. Ya. Jadi ya itulah namanya kehidupan ya. Itu namanya akhlak. Ya kan? Akhlak dari kata apa teman-teman sekalian? Ya, huluk, ada husnul huluk, ada. Nah, ini kayaknya ini jadi staf apa gitulah. Tidak boleh ada yang mager jadi staf. Ya, terus juga ikut UKM. Lo apa biar baik? Ustaz, kok saya itu belum baik. Ya nggak apa-apa ikut biar baik itu loh maksud saya. Belum bisa baik itu nggak ada masalah. Tapi lama-lama kan nanti juga bisa baik. Kan gitu maksud saya. Jadi jangan di apa namanya? Jangan diremehkan gitu ya. Oke. Ini yang hadir kok siapa sih? Cuma ada Faraki, Ryan, Ridho, Husnul, Ade, Dea, Zaki, Fajrin, Yuza, Alfat, Rafli, Haidar, Fauzi Hartanto, ini Kevi, Zaka, Miftah, ada Adipta, Rio. Ini nggak balik nih, Patan.
Fatan, Zenar nggak ada. Zenar, Mikail, Tikam, Givari, Tikam, Diva, ya. Rafa, kok tiba-tiba nggak ada? Kok Sidki tiba-tiba hilang? Tapi jangan-jangan kayak gitu tuh ketiduran di masjid atau apa ya? Udah, ya. Joko itu siapa Joko? Oh iya. Nah, jadi gitu ya, kita ini nanti videonya bisa ditonton buat teman-teman yang tertinggal dari kuliah ini. Nah, kita lanjutkan lagi itu apa? Sumber hukum Islam tadi kan kita bicara ya, Quran. Ya, kenapa kok Quran jadi sumber hukum? Ya itu emang dalil yang paling awal. Ya kan? Tapi hukum itu bisa sampai ke kita sekarang ini itu karena ada ulama-ulama yang mempelajari isi Al-Quran. Ya, isi Al-Quran itu bisa dipelajari bisa, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu seorang mufasir itu syaratnya apa? Ya beriman jelas, terus paham bahasa Arab, itu harus mufasir. Terus juga paham adatnya orang Arab. Paham adatnya orang. Kok paham adat? Ya adatnya orang Arab itu ketika membicarakan sesuatu itu kadang-kadang di dalam Al-Quran juga. Nah kayak gini nih contohnya. Kenapa orang Arab dulu itu kok berhalanya banyak? Karena antum tahu sejarahnya kan? Sekitar Ka'bah itu berhalanya banyak. Menurut antum kenapa? Enggak, kebiasaannya kenapa? Enggak, buat apa sih mereka bikin berhala banyak itu? Disembah. Lihat kenapa disembah? Lihat, pertanyaan saya kenapa kok sebanyak itu gitu loh. Kok perlu sebanyak itu kenapa? Sing ora aja ente. Loh ente kan nggak tahu berpikirnya orang zaman dulu kan. Tak kasih tahu ya, adatnya orang Arab itu, mereka itu berpikir tuh kayak gini. Urusan kehidupan kita ini kan banyak, maka Tuhannya juga harus banyak. Kayak gitu aja cara mereka berpikir. Ini saya mau nanam gandum, berarti ada Tuhan gandum, silakan. Ada Tuhan gandum. Oh saya mau ini ternak, perlu ada Tuhan ternak. Oh saya mau dagang, ada Tuhan dagang. Nah jadi mereka itu banyaknya Tuhan itu, iya maksudnya menunjukkan urusan mereka itu banyak. Gitu loh. Saya kasih tahu antum itu adatnya orang Arab masa itu. Jadi ketika Nabi Muhammad itu datang dengan satu Tuhan, itu mereka itu bingung dan awalnya bingung aja. Bingungnya kenapa? Loh, masa Tuhannya satu aja? Kan urusan kita banyak. Kayak gitu loh cara mereka berpikir itu. Itu ada dalam Al-Quran. Aja'alal alihata ilahan wahidan. Itu ada di situ. Duh, masa Tuhan kita harus satu sih? Ya kan urusan kita banyak Muhammad. Kayak gitu orang-orang kurus itu. Antum baca di tafsir-tafsir. Nah, kan antum tahu kan? Nggak tahu kan antum? Nggak tahu. Saya kasih tahu kenapa mereka itu Tuhannya banyak. Ya itu tadi, urusannya mereka banyak. Mereka mau ada anak, udah ada Tuhan lahiran. Itu sama kayak orang-orang Jawa zaman pra-Islam. Ada Tuhan padi, Dewi Sri. Kan itu kan? Ada Tuhan api, ada Tuhan udara, ada Tuhan, Tuhannya semuanya ada Tuhannya. Jadi gitu cara orang berpikir itu. Maka ketika Islam itu datang dengan satu Tuhan, mereka bingung. Loh kok Tuhannya satu aja? Kan urusannya banyak. Lah iya. Akhirnya Nabi itu menjelaskan gini. Gini. Kalau ente punya banyak Tuhan, itu ibarat ente punya banyak majikan. Ini misalnya ente punya banyak majikan. Majikan satu nyuruh A, majikan dua nyuruh B, yang tiga nyuruh C. Kan ente capek kan? Ya udah Tuhannya satu aja. Gak usah banyak-banyak, perintahnya satu aja. Orang akhirnya terima. Oh iya ya juga. Orang Quraisy itu terima. Dalam Al-Quran diceritakan itu. Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadalah sayun ujab. Ajaib sekali maksud Tuhannya satu. Habis itu bikin permisalan. Andai kata lu punya majikan 5. Yang satu nyuruh A, yang dua nyuruh B, yang tiga nyuruh ini dan sebagainya. Itu lebih mudah mana diturutinya daripada ente punya majikan satu aja. Oh iya, punya majikan banyak susah. Punya tuan banyak juga repot. Ya, tapi kalau punya Tuhan satu aja bagus. Ya, satu aja perintahnya, nggak usah banyak-banyak. Ya. Itu kayak antum dulu waktu di Munazomah, antum pernah jadi mudabir kan? Kiswamen nyuruh apa? Bagian lugu nyuruh apa? Takmir masjid nyuruh apa? Kan bingung ya nggak? Mas tuh kan? Coba aturannya satu aja. Kan gitu. Terus ayah nyuruh apa? Rois Fasal nyuruh apa? Kan banyak kayak gitu kan jadi bingung. Nah kalau kita hidup Tuhannya banyak kayak gitu, apa nggak bingung kan gitu kan?
Satu aja. Terus juga kalau Tuhan itu banyak juga aneh. Kenapa? Antara perintah satu Tuhan dengan yang lain kok beda. Itu aneh. Kenapa? Berarti Tuhan yang satu nggak berkuasa. Harus ada Tuhan yang lain. Ya kan aneh juga. Makanya nggak mungkin kalau ada Tuhan itu lebih dari satu itu nggak mungkin banget. Berarti Tuhan itu nggak berkuasa. Kenapa? Satunya nyuruh A, satunya nyuruh B, nggak berkuasa. Ya kan? Nah, kalau Tuhan itu satu aja, ya satu. Terus juga Tuhan itu kalau misalnya lebih dari satu, mesti akan berantem. Ya kan? Pengen bikin ayam yang kayak gini, Tuhan itu nggak mau. Ayamku ya beda. Lah, ya terus gimana yang ayamnya siapa ini yang bener nih? Berantem, kayak gitu. Nah, itu sama kayak kita manusia. Makanya Tuhan itu nggak seperti itu. Ya. Nah, itulah namanya kita apa? Adat Arab itu. Jadi ada budaya dan adat sama akhlak. Orang Arab itu juga punya akhlak yang baik. Salah satunya apa? Menghormati tamu, apalagi itu. Itu akhlak orang Arab yang baik. Ya kan? Apalagi menepati janji. Oh, itu termasuk akhlaknya orang Arab yang baik. Makanya mereka sering bersumpah, ya enggak? Lah, itu tadi. Kenapa? Itu mereka mau menepati janji. Sumpah, oh saya mau sumpah pokoknya gitu. Menepati janji. Kenapa kok menepati janji perlu sekali? Lah ya itu tadi. Kenapa? Saya mau nanya ke antum. Antum tahu nggak sih? Kenapa kok di Arab ketika itu di Ka'bah itu eh sederhana aja lah. Kenapa kok keluarganya Nabi Muhammad, Bani Hashim, itu kok menjadi orang yang mulia, termasuk mulia itu kenapa? Karena ada Muhammad. Hah? Karena ada Muhammad. Apa karena ada Muhammad? Kan sebelum itu Terpercaya. terpercaya kenapa? Lah ini loh, biar antum mulai nyadar gitu loh. Surat Al-Fil itu ya, dalam surat Al-Fil itu Abraha itu ketemu dulu sebelum menghancurkan Ka'bah itu ketemu dengan Abu Thalib. Yaitu apa? Kakeknya Nabi, mbahnya Nabi. Jadi ketika akan terjadi apa? Penghancuran Ka'bah. Lah ini pertanyaan menarik. Kenapa kok Abraha itu menghancurkan Ka'bah itu kenapa? Menurut antum kenapa? Karena tempatnya dia di itu di Lah iya, jadi dia itu ceritanya itu mau bikin pusat ekonomi di daerah Habasyah sana itu dan sekitar Yaman gitulah. Ya bikin Ka'bah baru. Kenapa? Ya biar orang ke situ, maunya kan gitu. Lah, akhirnya apa? Di Ka'bah yang di Mekah itu pengen dihancurkan. Awalnya ya pengen kooperatif. Ya lu hancurin sendirilah daripada gue yang hancurin kan gak enak banget kan gitu ibaratnya. Tapi ya emang Ka'bah ini bukan milik orang Arab. Abu Thalib itu tahu bahwasanya ini Ka'bah ini bukan milik orang Arab. Udah ada, saat kita di sini udah ada benda ini gitu. Didirikan oleh Nabi Ibrahim udah ada. Jadi kayak gitu. Ya sehingga ya, nah itu tadi yang saya bilang. Ya, jadi ada Ka'bah itu termasuk menjadi simbol. Ya, jadi orang itu pada ke Ka'bah zaman dulu. Kenapa orang-orang pada ke Ka'bah? Dagang. Masuk dagang? Enggak. Orang-orang Kristen, orang Yahudi, mereka tuh melakukan ziarah tahunan. Bukan hanya tahunan ya. Ya kayak kita ziarah wali gitu loh. Ada kan kita ziarah makam wali kan? Lah iya, zaman dulu tuh orang Yahudi Nasrani juga pada ziarah ke Ka'bah. Loh, ziarah Ka'bah. Ada juga orang-orang musyrik juga ziarah ke Ka'bah apa nyari Tuhannya di sana. Mau studi tour, itu Tuhannya berapa tahun di sini tuh? Studi tour orang Persia, orang sekitaran daerah Romawi yang musyrik-musyrik, yang Tuhannya banyak, yang dewanya banyak, itu studi tour sana lihat-lihat nih. Tuhannya piro ini? Tuhannya banyak. Oh, banyak Tuhannya sekian. Ada Tuhan apa ini? Oh, Tuhan urusan ini, Tuhan urusan ini. Maka supaya menang dibuat Tuhan urusan ini juga. Wah, ini kok perangnya kalah terus ya dibuat Tuhan urusan perang. Oh, nggak cukup perangnya. Tuhannya 3 yang urusan perang. Wah, ini. Ya banyak ini dibuat-buat kayak gitu. Ya kan? Jadi orang zaman dulu itu tadi karena belum ada sains dan teknologi, mereka apa? Bikin Tuhan. Tuhan itu bikinan biar apa? Jadi bahan motivasi gitu loh. Motivasi menang perang. Oh, ada Tuhan ini. Tuhan kita di belakang kita. Langsung pada semangat. Kan gitu kan. Tuhan kita menantikan persembahan kita. Pada ini semuanya. Jadi zaman dulu Tuhan itu fungsinya buat itu. Buat penyemangat. Akhirnya orang mulai nyembah-nyembah itu buat semangat gitu loh. Itu sama kayak antum, kayak orang ziarah wali. Orang ziarah wali mau nyari apa sih? Ya, tapi kan nyari berkah itu kan bukan mau nyembah kan? Nah, beda, ya nggak? Orang itu mau ke tempat wisata religi, nyari apa? Ketenangan.
Gitu kan. Untuk ingat-ingat, betapa sulitnya zaman dulu, berapa ininya zaman dulu. Lah itu namanya orang membuat sesuatu, tapi bukan dituhankan. Kalau zaman dulu sampai dituhankan, sampai dijadikan patungnya, sampai dijadikan apa. Ya awalnya orang-orang. Sehingga nama-nama berhala di Makkah itu nama-nama apa? Orang-orang yang terkenal zaman dulu. Ya, itu orang terkenal, orang baik. Ya, termasuk disebut pahlawan juga. Ya kan? Ya, pahlawan. Zaman sekarang kan nggak ada yang disembah Pangeran Diponegoro, mana ada disembah. Cuma dikenang aja. Itu karena Islam punya satu Tuhan dan itu manusia jelas. Kalau zaman dulu enggak, namanya hero itu dia termasuk juga raja itu dianggap titisan dewa. Zaman dulu gitu. Raja-raja di Jawa, Majapahit, siapa pendirinya Majapahit? Buat Hayam Wuruk itu udah rajamu terakhir itu Raden Wijaya pendirinya. Ya nggak apa-apa, lupa namanya juga orang ya kan. Ya, banyak sekali. Ya. Candi-candi Hindu di zaman dulu itu untuk tempat pemakaman. Di situ dibikinkan arca. Rajanya dianggap sebagai titisan dewa. Itu. Sehingga nanti kalau menang perang, raja itu banyak menang perang, maka dia dianggap titisan dewa Siwa karena perusak perang. Loh iya, kalau raja itu banyak membangun, makanya kayak Raden Wijaya itu dianggap titisan dewa Wisnu karena membangun. Muasis. Ini biar antum tahu cara orang dulu berpikir. Gitu loh cara orang dulu itu berpikir. Tuhan itu formalitas dan untuk motivasi zaman dulu. Kalau sekarang kan enggak. Memang untuk sesuatu yang disembah. Tapi yang kita sembahkan kita juga enggak tahu kan gitu kan. Tapi kita yakin ada. Nah, kita yakin berdampak. Itu nanti kita nagih di hari akhir itu kita yakin. Kita percaya, kita jalankan kayak gitu. Bisa katanya enggak ngantuk. Ya lanjut. Nah, jadi itu ya. Jadi yang namanya sumber hukum itu tadi. Masyarakat pun kadang bisa jadi sumber hukum masyarakat ya. Oh gitu ya. Makanya ada al-urf. Ada nggak pernah belajar kan dalam usul fikih kan? Urf itu apa? Adat atau budaya. Ya kan? Contohnya budaya sebagai sumber hukum apa? Makanan pokok di sini apa? Nasi. Di sini ada yang dia mana dia? Yang Sumbawa itu loh, yang mana gitu loh. Ini mana sih? Lombok kan? Makanan pokoknya apa di sana? Hah? Nasi enggak? Nasi. Tapi di sana ada yang makan jagung itu juga. Itu apa? Kalau yang Nusa Tenggara yang jagung itu apa tuh? Tete yang banyak jagung. Malboro ya Allah, Malboro. Makanan pokoknya Malboro. Mas. Bayi lahir itu nggak ada yang dikasih rokok. Rokok itu bukan kebutuhan primer. Kalau ente merokok karena itu kebutuhan ini. Lah bayi lahir dikasih rokok, kan tidak ada. Bukan kebutuhan primer jelas sekali. Secara akal aja udah bukan kebutuhan primer. Ada nggak dokter paru-paru sedunia yang merekomendasikan agar paru-paru sehat merokok 1 hari 1 kali? Ya nggak akan ada nilai yaumil kiamat. Itu namanya kita tuh kayak akal tuh kayak gitu loh. Ya. Ya itu ya, jadi teman-teman ada sumber hukum, diantaranya dia ada adat. Ini adat kita pakai pakaian kayak gini, ini adat juga. Yang penting apa? Menutup aurat. Zaman Nabi apa pakaiannya kayak gini? Ya enggak. Bahan pakaiannya pun juga beda. Merek pakaiannya juga beda. Tapi ini karena adat aja. Zaman Nabi apa ada yang pakai sarung? Enggak ada. Sarung itu budaya mana? Indonesia. Halo? India. Kain. Jadi India itu kalau menutup aurat, menutup ini itu dengan kain yang lebar. Jadi itu masih kayak awal-awal Arab juga. Tapi mereka dimodifikasi, dijahit terus jadi sarung. Ya. Kalau ente ya ke daerah-daerah yang Pakistan atau apa pada sarungan, orang India atau apa pada sarungan. Makanya kayak orang Hindu kan mirip sarung juga kan, Pak. Ya emang kayak gitu. Jadi itulah namanya budaya. Ya, di Indonesia kita sarungan. Di Arab nggak ada yang sarungan. Karena nggak fungsional juga kan gitu kan. Di Barat nggak ada yang sarungan juga. Masa musim dingin mau sarungan, ya ilahi adem tenan kan gitu. Dapat dinginnya. Kayak orang-orang Barat gitu pakaiannya tebel, jaket tebel, kulit dan lain sebagainya. Itu budaya.
Yang penting menutup aurat, kan saja sholatnya. Nah, itu maksud saya. Tapi kadang budaya itu juga punya peningkatan. Saya mau nanya ke antum, aurat laki-laki dari mana ke mana teman-teman? Pusat sampai lutut. Oke, andai kan antum sholat pakai kaos dalam, terus pakai celana yang nutupin lutut, itu sah nggak sholatnya? Sampai kapan? Ya, sah tapi secara akhlak tidak tepat. Itu namanya adab, itu di situ adab dan akhlak itu ada di situ. Yo sah-sah aja kan gitu kan. Tapi ya itu ada tapinya. Andai kata ente sholat dengan sarung yang ente tutup aurat ente pusar sampai lutut, sarung kan bisa aja kan sarung tutup itu kan. Ente sholat di masjid, kan ente dibawa ke BKSM atau ke DMC diperiksa ini sehat apa enggak, ini sehat enggak ini, ini kapan mulai edannya kan gitu kan. Andai kata saya yang sholat kan orang nanya-nanya, ini Ustaz lagi kapan mulai gila ini gitu. Nah ya itu maksud saya, itu namanya akhlak. Ada sesuatu yang bentuknya akhlak. Andai kata di depan kantornya Muslim Asrama di situ ada jam, jamnya bentuknya I love you. Kira-kira ini lagi kenapa ini? Lah ya itu namanya akhlak. Biar orang itu nggak menduga yang aneh-aneh gitu kan. Andai kata ini pakai jasket warnanya pink, lah itu kan orang akhirnya lagi Miftah nih kok tiba-tiba kok pakai jasket warnanya pink ini kan. Nah, itu namanya sesuatu itu kadang dikaitkan dengan akhlak juga. Walaupun sah-sah aja itu pakai ini bikin jasket warnanya putih, boleh nggak? Boleh aja. Jadi kok kapan jadi dokter ya nih Miftah ini? Kan orang jadi itu kan namanya adat. Kalau dokter adatnya jasnya putih kayak gitu. Ada lagi yang lain. Kita adatnya jasnya warnanya gelap. Tuh di tempat lain mungkin warnanya terang. Kalau kayak di Mantingan kayak apa, mungkin banyak yang warnanya terang. Ya itu namanya adat. Tapi juga itu berhubungan dengan akhlak. Ya. Nah, jadi gitu ya. Berarti kita masih bahas sumber-sumber itu yang sebenarnya itu aja. Mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, nanti kita lanjut lagi. Ya, kayaknya efektif ya kita kuliah subuh-subuh kayak gini ya. Tapi Rabu depan saya belum tentu ya.